Setelah berakhirnya periode kerajaan Tarumanegara di wilayah Tatar Sunda, berdirilah Kerajaan Galuh yang kemudian diikuti oleh berdirinya Kerajaan Sunda. Kerajaan Galuh didirikan oleh Prabu Retikandayun pada awal abad ke-7 Masehi yang sebelumnya berkuasa di Kendal, suatu wilayah yang termasuk ke dalam Kerajaan Tarumanagara. Retikandayun lalu memindahkan pusat kekuasaan dari Kendan ke Bojonggaluh. Nina Herlina Lubis menjelaskan bahwa eksistensi Kerajaan Galuh bisa dilacak dari beberapa sumber berupa naskah, antara lain Cariyos Wiwitan Raja-Raja di Pulau Jawa, Wawacaan Sajarah Galuh Bareng Galunggung, Ciung Wanara, Carita Waruga Guru, Sajarah Bogor, Sang Hyang Siksa Kandangan Karesian, Carita Parahyangan, dan Carita Ratu Pakuan. Naskah Sang Hyang Siksa Kandangan Karesian yang ditulis pada tahun 1518, serta naskah Carita Parahyangan yang ditulis setahun setelah Kerajaan Sunda runtuh, 1580, merupakan sumber yang tergolong sumber primer karena ditulis sezaman atau lebih mendekati masa eksistensi Kerajaan Galuh. Naskah Carita Parahyangan diawali dengan menceritakan sesosok Rajaputra, anak dari sang Resi Guru, yang memindahkan pusat pemerintahan ke Medang Jati. Rajaputra memiliki anak bernama Sang Kandiawan dan Sang Kandiawati. Kekuasaan Sang Kandiawan kemudian diganti oleh putranya, Retikandayun, yang memberi nama Kerajaan Galuh. Retikandayun yang berkuasa selama 90 tahun memiliki 3 orang putra dari pernikahannya dengan Dewi Manawati, putri Resi Markandarja, yaitu Rahyang Semplak Waja, Sang Jatmika, Rahyang Kandul, Sang Jantaka, dan Rahyatang Mandi Minyak, Sang Jalantara, Sang Amara. Retikandayun lalu membagi 3 kekuasaan politik kepada ketiga anaknya. Masing-masing anak mendapat 1 kekuasaan politik. Naskah fragmen Carita Parahyangan yang menggambarkan ketiga kekuasaan politik itu, bahwa Karamaan diserahkan kepada Semplak Waja, berkedudukan di Galunggung, yang memiliki tugas menentukan dasar-dasar aturan bagi para pelaksana pemerintahan atau undang-undang. Resi Karesian diberikan kepada Jantaka, berlokasi di Denuh, bertugas sebagai Dewan Pertimbangan dan penasehat pemerintah. Dan Ratu Karatuan dipegang oleh Amara di Bojonggaluh sebagai pelaksana tugas pemerintahan mengacu pada undang-undang yang sudah ditetapkan. Semplak Waja memiliki 2 orang putra dari pernikahannya dengan Puah Rababu, yaitu Rahyang Purbasora dan Rahyang Damunawan. Sosok Puah Rababu yang memiliki paras cantik jelita membuat Mandi Minyak sebagai adik ipar menaruh hati kepadanya. Mereka pun saling jatuh cinta, dan perselingkuhan itu akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki bernama Sena, atau disebut juga sebagai Sang Salah. Sena beserta keluarganya pergi mengasingkan diri ke Gunung Marapi di sebelah timur pada saat Purbasora berhasil merebut kekuasaan dirinya sebagai ratu untuk menggantikan kedudukan Mandi Minyak. Nantinya putra Sena yang bernama Rekian Jambrik, dikenal pula sebagai Maharaja Sanjaya, memerangi Purbasora untuk merebut kembali tahta Kerajaan Galuh yang merupakan haknya. Pada periode berikutnya, sekitar abad ke-8 Masehi, selain Kerajaan Galuh di Tatar Sunda, telah berdiri pula Kerajaan Sunda. Eksistensi kerajaan ini bertahan sampai dengan abad ke-16. Batas wilayah antara Kerajaan Galuh dengan Kerajaan Sunda adalah Sungai Citarum. Wilayah Kerajaan Galuh mencakup seluruh Priangan Timur, Cirebon, dan Kuningan. Pusat kerajaan terletak di kaki Gunung Sawal pada pertemuan wilayah Tasik
Tasikmalaya. Sementara itu, Tomepires mencatatkan bahwa wilayah kekuasaan kerajaan Sunda adalah setengah dari luas Pulau Jawa. Para ahli sejarah dan kebudayaan Sunda sampai dengan saat ini sepakat bahwa yang menjadi garis batas wilayah antara Kerajaan Galuh dengan Kerajaan Sunda adalah Sungai Citarum ke arah utara, yang bermula ke Laut Jawa di wilayah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi. Lalu batas wilayah dari kedua kerajaan tersebut ke arah selatan adalah dari Sungai Citarum di kawasan Bale Endah, berlanjut ke arah Ciparai, lalu ke Majalaya, Sukarame, Sukapura, Tarumajaya, dan Santosa melalui Bojong dengan menyusuri sungai dari kawasan Citalahap sampai dengan muaranya di pantai selatan. Dalam penelusuran lokasi ibu kota kerajaan Galuh beserta keratonnya merupakan pekerjaan yang sulit. Berdasarkan informasi dari sumber-sumber yang sudah dikaji oleh para ahli, menunjukkan bahwa ibu kota tersebut berpindah-pindah, dan ada dugaan bahwa nama tempat perpindahannya itu bersifat ambigu. Maka untuk kepastian lokasi-lokasi perpindahan yang diinformasikan oleh sumber-sumber tersebut harus dilakukan dengan satu pembuktian melalui korobor. Kerajaan Galuh yang didirikan oleh Prabu Ureti Kandayun memiliki ibu kota kerajaan dengan nama Galuh Pakuan. Sejak awal berdiri sampai dengan masa berakhir eksistensinya, kota Galuh Pakuan mengalami 5 kali perpindahan lokasi. Berdasarkan informasi dari sumber-sumber berupa naskah, 5 kali perpindahan tersebut dapat diurutkan sebagai berikut. Sumur berdasarkan naskah fragmen Carita Parahyangan, lalu menhir dari naskah Carita Parahyangan. Berikutnya Purwagaluh, informasi dari Lontar Ciburui, kemudian Bojong Galuh berdasarkan Lontar Ciburui dan naskah Bujangga Manik, dan terakhir di Kawali berdasarkan informasi di dalam Prasasti Kawali 1 dan naskah Carita Ratu Pakuan. Selanjutnya menambahkan bahwa di dalam kota Galuh Pakuan terakhir, yaitu di Kawali, terdapat kompleks keraton yang terdiri dari 9 pembagian zona fungsi istana atau bangunan dengan nama Surawisesa. Isi teks naskah Carita Ratu Pakuan memberikan informasi bahwa di dalam kompleks keraton Surawisesa secara tata ruang arsitektur terbagi menjadi zona-zona keraton sebagai berikut. Bumi hiji benang ngukir, K2 benang ngareka, K3 bumi bubut, K4 5 kumer, K5 badawang sarat, K6 bumi tepek, K7 hanjung maru, K8 tumpang sanga, dan K8 pangan cagan. Ke-9 zona keraton tersebut merupakan sebuah metamorfora dalam arsitektur yang diambil dari nama-nama binatang, tumbuhan, dan unsur-unsur yang terdapat di dalam lingkungan sekitarnya, yang merupakan sikap sadar dari manusia Sunda dan nilai-nilai teologis dan penghormatan mereka kepada segala ciptaan yang maha kuasa sebagai suatu estetika tertinggi. Sebagaimana uraian terdahulu bahwa kota pusat kerajaan Galuh pernah berpindah-pindah lokasi sebanyak 5 kali yang berakhir di Kawali, sebelumnya bertempat di Bojong Galuh, sekarang dikenal sebagai situs Karangkamulyan. Posisinya berada pada pertemuan Sungai Cimuntur dengan Sungai Citandui. Baik Kawali, situs Astana Gede, maupun Bojong Galuh, situs Karangkamulyan, kedua lokasi tersebut sudah bisa dipastikan pernah menjadi pusat kerajaan Galuh. Hal itu berdasarkan pada hasil penelitian terutama dari para ahli sejarah, arkeologi, dan filologi terkait kedua lokasi tersebut dan lingkungan sekitarnya. Nina Lubis dan kawan-kawan mencatat bahwa di area lokasi kompleks situs Karangkamulyan memiliki luas sekitar 25,5 hektar. Terdapat tidak kurang dari 9 lokasi petilasan budaya tradisi megalitik tinggalan-tinggalan tersebut, yaitu 1. Batu Pangcalikan, 2. Penyambungan ayam, 3. Sanghyang Bedil, 4. Lambang peribadatan,
5. Cikahuripan. 6. Panyandaan. 7. Pamangkonan. 8. Adipati Panekan, dan 9. Sri Begawan Pohaci, yang sangat dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai bukti bahwa lokasi tersebut pernah menjadi pusat aktivitas pada masa lampau. Bukti-bukti yang sangat kuat akan eksistensi Kerajaan Galuh terdapat di Kawali sebagai kota Galuh Pakuan yang terakhir. Bukti berupa 6 buah prasasti yang terdapat di Astana Gede Kawali, Ciamis Utara tersebut tanpa angka tahun, ditulis dengan aksara dan bahasa Sunda kuna. Pada prasasti Kawali 1 menceritakan tentang seorang raja yang memerintah di kota Kawali bernama Raja Wastu. Pada saat berpuasa, ia memperindah keraton Surawisesa dan membuat parit dikelilingi ibu kota sehingga memakmurkan seluruh wilayahnya. Sosok tersebut mengarah kepada Prabu Nisikala Wastu Kancana yang pada prasasti Kawali 2 menulis agar orang-orang yang datang kemudian berbuat kebaikan sehingga dapat hidup lama dan bahagia di dunia. Kota Galuh Pakuan yang diinformasikan oleh sumber-sumber naskah mengalami perpindahan sampai dengan 5 kali. Sampai dengan saat ini masih belum bisa diungkap secara utuh. Hal tersebut terkendala akan minimnya sumber yang bisa mendukung kepada kesimpulan penelitian para ahli sejarah dan kebudayaan Tatar Sunda. Titik terang lokasi perpindahan tersebut baru bisa disepakati oleh para ahli tertuju kepada kompleks situs Karangkamulian sebagai lokasi perpindahan yang keempat dan kompleks situs Astana Gede yang merupakan lokasi perpindahan kelima atau terakhir. Lokasi perpindahan mulai dari Sumur Menir sampai dengan Purwagaluh masih belum bisa disimpulkan keletakannya. Diperlukan suatu kajian yang sangat serius dengan melibatkan berbagai ahli serta penggalian kembali terhadap naskah-naskah yang masih ada dan belum diteliti.